쳐야 되는 건 아니잖아요. 그냥 그러고 살까? 아가씨. 근데 왜 날 안 좋아해? 그게 Film berlanjut, alasan kamu begitu marah kepada Kindan. Sebab sebelum kejadian yang menimpa mereka berdua terjadi, ternyata kamu diam-diam mengikuti Kindan serta Yunso dan tak sengaja mendengar perkataan Kindan yang menyuruh Yunso untuk menyerah. Karena apa yang diperjuangkan oleh Yunso, malah menyebabkan Yunsu semakin menderita. Cerita kembali ke kondisi Kindan saat di dalam air, Kindan masih sempat berusaha menolong kamu. Hingga karena itu Kindan sendiri malah tak bisa menyelamatkan dirinya dan membuatnya tenggelam. Beruntungnya Kindan masih bisa selamat dari kejadian itu dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangannya. Tetapi lagi-lagi Kindan malah mengkhawatirkan keadaan kamu dan meminta tim medis untuk menemukan kamu. Namun ternyata Kindan melihat kamu dalam keadaan baik-baik saja di seberang sungai. 실종자는 저희가 찾을 테니까 일단 병원부터 보시죠. Saat di rumah Samit, Kindan kemudian bertanya-tanya apakah kamu sempat mendengar pembicaraannya dengan Yunso. Akan tetapi, Kindan dikejutkan dengan kemunculan kamu di sebelahnya. Di mana di sana kamu memperingatkan kembali Kindan untuk tidak menyuruh Yunso menyerah menggapai mimpinya menjadi seorang penari balet, serta jangan ikut campur lebih jauh lagi mengenai urusan Yunso. Namun Kindan menjawab kepada kamu jika dirinya melakukan itu, sebab Kindan sangat mencintai Yunso dan tak ingin membuat Yunso terus menderita akan tuntutan yang mengharuskan Yunso menjadi penari balet. Dan apabila kamu terus memaksa Yunso, maka Kindan tidak segan-segan akan mengambil tindakan. Keesokan harinya Yunso yang sedang berlatih balet, ia dikejutkan dengan kehadiran Kindan yang berada di sana. Di mana kali ini Kindan memberikan pujian kepada Yunso, yang tak henti-hentinya terus berlatih dengan keras dan tak kenal lelah. Hingga tak lama Yumi datang membawa sebuah dokumen, yang mana dokumen itu merupakan hasil tes darah. Yumi mengatakan kepada Yunso untuk menunjukkan hasil tes darah itu, apabila saat rapat para investor berlangsung. Mereka memojokkan Yunso dengan kejadian kemarin. Sebab dengan tes darah itu, maka akan membuktikan jika Yunso telah diberi obat oleh seseorang hingga membuatnya kehilangan kendali. Akan tetapi Yunso menolak usulan Yumi, karena Yunso kali ini ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tidak mengalami gangguan jiwa. Saat di jalan, Kindan malah membelokkan mobilnya dan mengajak Yuns ke sebuah jembatan. Yunso yang tak mengerti dengan maksud Kindan membawanya ke sana, kemudian ia pun bertanya, apa maksud Kindan melakukan itu? Seolah ingin memberikan semangat kepada Yunso yang akan menghadiri rapat di sana, Kindan berkata, apapun yang saat ini diputuskan oleh Yunso maka Kindan akan selalu mendukung Yunso. Membuat Yunso langsung jedak-jeduk sekaligus terharu dengan perkataan Kindan kepadanya. 힘들면 관둬도 된다고. 근데 그날 바닷가에서 오늘 아침 연습실에서 어디에 있든 이젠 혼자가 아니란 거. Saat rapat berlangsung, kali ini Yunso memperlihatkan sifat berbeda dari biasanya yang selalu arogan dan angkuh. Tapi kali ini sifat Yunso berubah menjadi seseorang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan Yunso meminta maaf atas kejadian kemarin. Tetapi, tak lama Yongja dan salah satu investor terus memojokkannya. Membuat Yunso kembali menunjukkan sifat aslinya dengan cara balik mengintimidasi mereka dan berkata, jika dirinya tidak berhasil tampil maksimal di acara pentas balet akbar, maka Yunso dengan senang hati akan mengundurkan diri sebagai pemilik perusahaan. Membuat Yongja hanya bisa geleng-geleng dengan perkataan Yunso yang tak ia duga. Setelah itu Yunso yang mengetahui jika tim balet mogok karena tidak setuju dengan rencana kamu yang menjadikannya penari utama. Yunso pun lalu meminta kamu untuk memperlakukannya sama seperti penari balet lainnya, dan tidak mengutamakan dirinya dibandingkan yang lain. Bersama Kindan,
Yunso lalu melihat lagi para penari yang sedang melakukan kegiatan amal di panti jompo untuk meyakinkan mereka. Tetapi di sana para anggota yang sudah terlanjur benci kepada Yunso, mereka malah bersikap arogan kepada Yunso. Yunso yang baru pertama kali melakukan kegiatan amal awalnya sedikit kesulitan. Walaupun merasa kesusahan, tetapi dengan Kim Dan yang selalu berada di dekatnya, Yunso pun bisa menikmati momen itu. Hingga di hari kedua tiba-tiba seorang pasien dengan keadaan buta terlihat sangat gelisah galau merana, sebab sang pujaan hatinya hilang entah kemana. Yang padahal tak lama setelah itu, sang pujaan hati si nenek ternyata berada di sana dan langsung memeluknya. Akan tetapi karena kegelisahan si nenek tadi, sebuah lilin jatuh lalu membakar tong sampah, membuat kebakaran dan cukup menyebabkan kepanikan di sana. Dan karena itu membuat semua anggota balet menyalahkan Yunso serta menyangka bahwa Yunso melakukan kegiatan amal tersebut hanya mencari simpati agar para anggota balet mau menyetujui usulan Kangwoo menjadikan Yunso penari utama. Yang padahal Yunso melakukan kegiatan amal itu semata-mata hanya untuk menjalin kedekatan dan persahabatan bersama para anggota balet. Akan tetapi, Yunso malah mendapati perlakuan tidak mengenakan dari para anggota balet itu sendiri. Di hari ketiga Nina dan kawan-kawan dikejutkan dengan Yunso dan Kim Dan yang sudah datang lebih awal ke panti jompo itu. Di sana terlihat Yunso dengan sepenuh hati menghibur sekaligus mengajarkan si nenek menggunakan sebuah ponsel. Lalu suaminya si nenek meminta maaf kepada Yunso mengenai kejadian kemarin, yang sebenarnya kejadian itu disebabkan oleh si nenek yang tidak sengaja membuat lilin terjatuh. Membuat Nina dan kawan-kawan merasa tidak enak, sebab telah menuduh Yunso melakukan kesalahan tersebut. Dan setelah itu atas permintaan Yunso kamu akhirnya mendatangi semua anggota balet yang sedang melakukan kegiatan amal. Bahkan kamu sendiri merasa kebingungan kenapa Yunso menyuruhnya datang ke sana. Yunso lalu memberikan sebuah usulan kepada Kangwoo untuk mengadakan sebuah audisi secara adil untuk menjadi penari utama dalam pertunjukan pentas Balet Akbar. Kangwoo awalnya tak menyetujui usulan dari Yunso, akan tetapi melihat Yunso yang bersungguh-sungguh, pada akhirnya Kangwoo pun menerima usulan dari Yunso. Membuat Nina yang benar-benar ingin menjadi penari utama kemudian mendatangi guru penari baletnya yang agak kurang waras, dan membujuknya untuk mau mengajarkannya kembali menari balet. Sementara kali ini kamu terlihat membuntuti Kim Dan, sebab kamu merasa ada keanehan dalam diri Kim Dan yang mana hal itu karena ketika tangan Kim Dan yang harusnya terluka tetapi tangan Kim Dan kini terlihat baik-baik saja tanpa bekas luka sedikitpun. Kim Dan sendiri terlihat berbelanja untuk membuat sebuah makanan untuk Yunso. Tetapi saat di supermarket, Kim Dan malah bertemu dengan seniornya yang menyuruh Kim Dan untuk membuat laporan, dan tak sibuk menyiapkan hal-hal tak bermanfaat. Dan hal itu ternyata dilihat oleh Kangwoo serta merasa curiga dengan gelagat senior Kim Dan. Hingga kamu pun mengunjungi kembali gereja tempat si senior Kim Dan tinggal. Dan pada akhirnya Kangwoo bertemu secara langsung dengan senior Kim Dan. Tetapi kali ini sang senior berhasil menghindari kecurigaan Kangwoo tentang identitasnya sebagai seorang malaikat. Sementara Kim Dan serta Yunso terlihat sedang menyiapkan makanan. Walaupun pada kenyataannya mereka berdua tak jauh berbeda alias tidak bisa memasak, membuat dapur berantakan seperti kapal pecah. Dan pada akhirnya di malam itu mereka pun hanya memakan ramen. Akan tetapi kejadian tersebut malah berbekas bagi Yunso, membuatnya susah tidur karena selalu terbayang momen hangat bersama Kim Dan tadi. Di sisi lain, Kim Dan yang selalu bermimpi tentang seorang anak kecil bersama seorang gadis di masa lalu. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada seniornya, apakah mungkin jika mimpinya itu berkaitan dengan masa lalunya. Tetapi si senior yang mendengar itu seolah menutupi apa yang Kim Dan tanyakan, dan malah membawa Kim Dan ke suatu tempat. Yang di sana, ternyata ada si nenek tadi bersama suaminya, dan tujuan si senior membawa Kim Dan adalah untuk memperlihatkan sesuatu kepada Kim Dan. Yang ternyata suami dari si nenek itu merupakan malaikat yang nekat mencintai manusia. Oleh karena itu si senior harus melenyapkan suami dari si nenek itu. Membuat Kim Dan yang melihat itu seketika terbayang jika hal itu terjadi padanya, maka Kim Dan akan merasakan penderitaan.
Sementara di sisi lain, Yunso malah memimpikannya kehidupan bahagia bersama Kindan. Dari mulai menikah, sampai menua bersama Kindan, hal itu yang membuat Yunso sangat bahagia. Ketika bangun, Yunso langsung membuat sarapan untuk Kindan. Tetapi saat Kindan datang, kenyataan pahit harus dirasakan Yunso tatkala Kindan mengatakan mulai hari ini ia akan berhenti dari pekerjaannya dan tak mau lagi bertemu dengan Yunso. Membuat Yunso terkejut dengan keputusan Kindan yang tiba-tiba. Lalu Yunso berkata kepada Kindan kenapa Kindan memperlakukannya seperti itu. Sebab ia merasa jika Kindan menyukainya. Bahkan Yunso pernah mendengar hal itu saat dirinya mabuk. Tetapi Kindan menjawab jika hal itu merupakan kebohongan agar Yunso bisa pulih dari keterpurukannya. Dan sekarang karena Yunso sudah pulih sepenuhnya, Kindan berkata jika tugasnya sudah selesai. Membuat Yunso emosi karena merasa selalu di ghosting, dan langsung menyuruh Kindan mengemasi barang-barang miliknya. Yumi yang berada di sana, berusaha membujuk Kindan supaya tidak pergi, tetapi keputusan Kindan sekarang sudah bulat, setelah melihat suami dari si nenek tadi dilenyapkan oleh seniornya. Di sisi lain kamu yang masih penasaran dengan identitas Kindan sebenarnya, kamu lalu mendatangi gereja tempat tinggal Kindan. Yang di sana si senior yang tak mau mereka bertemu dan mencoba mengalihkan perhatian kamu, tetapi kamu langsung masuk ke gereja itu untuk mencari keberadaan Kindan. Hingga kamu yang ternyata sudah mengetahui identitas si senior yang adalah malaikat, mencoba menyerang si senior dengan sebuah besi. Akan tetapi besi tersebut malah berubah menjadi bunga. Namun bukannya takut dengan kejadian aneh yang seolah sudah terbiasa. Kamu malah mengatakan kepada si senior untuk jangan merasa paling berkuasa dan meminta untuk menyampaikan pesan kepada atasan senior yang di sana yang disebut dewa, agar tidak ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan manusia. Membuat si senior pun bertanya-tanya siapakah si Kangwu ini sebenarnya. Sementara itu Yunso yang pertama kali memulai latihan balet bersama grup balet tanpa didampingi Kindan, malah kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari anggota yang lain. Namun Yunso yang sudah berbeda, terlihat sabar menghadapi kelakuan buruk dari para anggota grup balet. 전 여기 있을게요. Tapi tak lama Yongja bersama si Bonol datang yang tak lain tujuan dua orang brengsek ini yaitu untuk membuat Yunso semakin tak nyaman bahkan dengan seenaknya. Yongja menyuruh kamu untuk tidak menjadi juri dalam seleksi penari utama. Membuat Yunso semakin kesulitan. Namun Yunso pun tak mau kalah dengan kedua orang itu. Ia pun mengusulkan jika Yongja bersama Bondol pun untuk tak boleh menjadi juri. Sebab itu akan lebih adil karena Nina merupakan anak dari Yongja dan membiarkan para anggota penarilah yang menentukan dan memilih siapa yang layak menjadi penari utama. Tetapi Yunso bukannya fokus dengan latihannya. Ia justru malah terus teringat akan momen-momen manis bersama sang malaikat tampannya Kindan. Sementara Kindan sendiri berada di panti jompo untuk menemani si nenek yang kehilangan suaminya. Singkat cerita malam pun tiba, terlihat Yongja sedang mengendap-genap mencari sesuatu di kamarnya si Bondol. Namun tak lama si Bondol keburu masuk, membuat apa yang dicari Yongja tak sempat ia dapatkan. Ternyata Yongja sudah menyadari dan mengetahui jika anaknya si Bondol adalah orang di balik kecelakaan yang menimpa Yunso dan sekretarisnya Paljo. Dan juga ternyata orang yang selalu melakukan tindakan kekerasan dan kriminal bukanlah Yongja melainkan si Bondol. Yongja sendiri merasa khawatir karena si Bondol anaknya memiliki sifat layaknya psikopat. Namun Yongja tak bisa mencegah atau membuatnya berhenti, karena takut si Bondol berbuat lebih nekat. Kembali ke Yunso yang telah selesai berlatih tari balet, dirasa sudah tak kuat menahan kerinduannya kepada Kindan. Ia pun kali ini berpamitan kepada Yumi dan langsung pergi ke gereja untuk mencari Kindan. Sesampainya di gereja bukannya Kindan yang Yunso temui, melainkan si senior yang malah berkata untuk tidak mencari Kindan sebab hal itu adalah yang terbaik bagi mereka berdua. Akan tetapi Yunso yang sudah tak kuat menahan perasaannya malah datang ke tempat pertama kali Yunso dan Kindan bertemu. Di sana Yunso terus memanggil nama Kindan seolah Yunso tak bisa hidup tanpanya. 집에도 못 들어가겠어. 김단. Ternyata Kindan mendengar perkataan Yunso yang terus memanggilnya dan langsung menghampiri Yunso.
Tetapi walaupun Yunso sudah memohon, Kim Fan tetap dengan pendiriannya untuk tak lagi bersama Yunso. Mendengar itu Yunso akhirnya mengerti dengan keputusan Kim Dan. Namun dengan sifat wanita pada umumnya yang tak mau kalah dengan lelaki, Yunso pun berkata jika bukan Kim Dan lah yang mencampakannya, melainkan dirinya. 널 버리고 가는 거야. Setelah itu Kim Dan sendiri kali ini menyibukkan dirinya untuk mengurusi nenek, hingga ia pun ketiduran dan kembali memimpikannya sosok anak kecil bersama sosok gadis. Hingga ketika Kim Dan terbangun si nenek sudah menghilang dari tempat tidurnya. Kim Dan dengan perasaan panik berusaha mencari keberadaan si nenek, hingga ia menemukan si nenek berada di tempat saat suaminya menghilang. Di sana Kim Dan mendapatkan pelajaran dari si nenek tentang perasaan bahagia bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang yang benar-benar tulus walaupun pada akhirnya mereka harus terpisah oleh waktu. Tetapi momen-momen saat bersama hal itu lebih dari cukup, serta sebenarnya selama ini si nenek mengetahui bahwa suaminya adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Membuat Kim Dan mempertanyakan hal itu kepada si nenek yang tidak takut. Si nenek menjawab jika tak ada monster yang memiliki hati dan si nenek pun meninggal dunia. Tetapi sekarang Kim Dan mendapatkan pelajaran berharga dari ketakutannya mencintai dan dicintai Yunso. Untuk langkah awal Kim Dan pun ingin mencari tahu terlebih dahulu siapakah sosok anak kecil yang selalu ia impikan, yang Kim Dan yakini itu merupakan bagian dari masa lalunya. Untuk menemukan jawabannya Kim Dan pun memutuskan pergi ke tempat masa lalunya hingga ia menemukan rumah yang selalu ada di mimpinya dan di sana Kim Dan mengingat dirinya di masa lalu yang mengalami penyiksaan dari ayahnya, serta ternyata gadis kecil yang selalu ada di mimpinya adalah Yunso. 분명히 있었던 애야. Sementara Yunso yang sedang berlatih untuk pentas tari balet akbar yang disebut Giselle. Di tengah tariannya Yunso kembali teringat dengan wajah sang pujaan hati Kim Dan. Bahkan lebih parahnya Yunso yang membayangkan jika kamu yang sekarang berada di depannya adalah Kim Dan. Hingga karena itu Yunso hampir kehilangan kendali karena berusaha mencumboi kamu yang menurut Yunso itu adalah Kim Dan. 떠나고 보니 그래도 되는 이유가 다릅니다. Karena kejadian itu pula Yunso pun meminta kepada Kang Wei untuk memberinya cuti, serta Yumi menyarankan kepada Yunso untuk healing ke tempat masa lalunya. Dan emang dasar jodoh, Yunso kembali bertemu dengan Kim Dan yang berada di sana juga. Akan tetapi karena perasaan kedua insan ini masih belum menemukan titik temu, mereka di sana hanya saling sapa. Yunso sendiri datang ke tempat itu bukan hanya untuk healing, tetapi mempunyai tujuan lain yaitu untuk mencari tahu keberadaan bocah yang selalu bersamanya pada masa lalu. Namun karena Yunso tak memiliki petunjuk tentang bocah itu, Yunso awalnya cukup kesulitan mendapatkan informasi yang ia cari, hingga ia menanyai ibu-ibu di sana tentang ciri-ciri bocah laki-laki yang Yunso cari. Dan Yunso pun akhirnya mendapatkan jawaban dari si ibu-ibu itu jika kemungkinan besar bocah yang dicari Yunso sudah meninggal, membuat Yunso langsung bersedih lalu pergi ke tempat kenangan bersama sang bocil tersebut. Yang ternyata Kim Dan pun berada di sana dan langsung memeluk Yunso. Kim Dan mengetahui jika orang yang dimaksud Yunso adalah dirinya. Tetapi karena tidak bisa menjelaskan hal itu, Kim Dan hanya berusaha menenangkan Yunso. Lalu Yunso pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada si bocah laki-laki itu. Setelah itu Yunso kemudian meminta Kim Dan dengan tulus untuk tak meninggalkannya sendirian. Karena kehilangan kedua orang tuanya, kerabatnya dan bocah itu membuat Yunso seolah sendiri di dunia ini. Dan apabila Kim Dan pergi maka Yunso sudah tidak memiliki satu orang pun yang peduli padanya. Dan meminta Kim Dan untuk selalu berada di sampingnya. Mendengar itu Kim Dan hanya menjawab jika kali ini ia akan meminta satu permintaan lagi dari 3 permintaan yang merupakan syaratnya dulu saat diterima menjadi sekretaris lagi oleh Yunso. Yaitu kali ini Kim Dan meminta kepada Yunso untuk memberinya waktu dan menunggu, sebab ada sesuatu yang harus Kim Dan selesaikan terlebih dahulu.
Yunso yang mendengar itu malah kembali bertanya hal apa yang akan diselesaikan Kim Dan. Tetapi Kim Dan tak menjawab dan hanya berpesan untuk menjaga dirinya. Sebagai bukti, Kim Dan lalu memberi sapu tangan miliknya kepada Yunso dan kemudian pergi meninggalkan Yunso. Ternyata hal itu kembali dilihat oleh Satboy Kang Woo dan langsung menghampiri serta memeluknya. Tetapi Yunso yang sudah membuat janji dengan Kim Dan seketika langsung menamparkan Kang Woo. Akan tetapi Satboy yang tak pantang menyerah kemudian berkata kepada Yunso untuk tidak menyia-nyiakan perasaannya dan jangan bergantung kepada seorang pria yang selalu melarikan diri. Namun Yunso menjawab jika itu adalah keputusannya dan memperingatkan Kang Woo untuk tak lagi mencampuri urusannya bersama Kim Dan. Kang Woo yang mendengar itu kembali berkata, jika dirinya tak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mendapatkan hati Yunso. Keesokan harinya seolah ingin memegang janji kepada Kim Dan, Yunso pun mengikatkan sapu tangan yang diberikan Kim Dan ke tas miliknya. Saat di kantor, Yunso mendengar rumor jika dirinya digosipkan berpacaran dengan Kang Woo oleh orang-orang di sana. Membuat Yunso meminta Kang Woo untuk bekerja secara profesional, serta jangan mencampur adukan urusan hati dan pekerjaan. Di sisi lain ternyata Yongja menyuruh si Bondol untuk menyogok anggota penari agar memilih Nina menjadi penari utama. Kembali ke Yunso yang sedang berlatih keras hingga ia menanyakan kebimbangan hatinya kepada Yumi. Walaupun Yunso beralasan jika pertanyaan yang ia tanyakan merupakan pertanyaan dari temannya, yaitu bagaimana jika ada seorang laki-laki membuat janji untuk kembali, dan ia hanya memberikan jaminan berupa sebuah benda. Mendengar itu Yumi pun berkata jika laki-laki seperti itu tak lain sedang berbohong, membuat Yunso kembali gelisah galau merana. Sementara itu ternyata tujuan Kim Dan menyelesaikan sesuatu yaitu, ia ingin menemui ayahnya dulu yang kini sudah sekarat di rumah sakit. Dengan sangat marah Kim Dan pun kemudian bertanya kepada ayahnya kenapa dulu ayahnya selalu menyiksanya. Tetapi ayahnya yang sedang sekarat hanya bisa mengatakan maaf, dan tak lama ayahnya pun meninggal. Di tengah rasa gelisahnya sang seniornya kembali datang, membuat Kim Dan mempertanyakan kenapa sang dewa memperlakukannya seperti ini. Si senior menjawab jika hal itu adalah rahasia dari sang dewa, namun yang jelas orang yang Kim Dan benci saat ini yaitu ayahnya. Ia sudah sangat menderita dalam hidupnya, karena penyesalan dari dosa yang telah ia lakukan. Bahkan ayah Kim Dan menyumbangkan semua hartanya kepada anak-anak, dan mendedikasikan hidupnya untuk menolong anak-anak yang kesusahan. Mendengar itu Kim Dan kemudian pergi dan berkata bahwa ia akan mencari jawaban dari teka-teki yang lainnya yang diberikan sang dewa kepadanya. Dan terlihat Kim Dan yang sedang berada di sebuah resto dengan air jahat di depannya. Hingga tak lama datanglah Kang Woo ke sana sambil mengatakan identitas Kim Dan sebagai seorang malaikat. Lalu Satboy Kang Woo mewanti-wanti Kim Dan jika dirinya tak akan menyerah mendapatkan hati Yunso. Membuat Kim Dan yang mendengarnya merasa keheranan kenapa Kang Woo bisa mengetahui jika dirinya seorang malaikat. Sesudah itu dengan rasa penasarannya, Kim Dan berusaha masuk ke kediaman Kang Woo. Akan tetapi penjaga di sana menghadang Kim Dan. Untung saja sang seniornya datang dengan menyamar menjadi Kang Woo di sana. Kim Dan pun menemukan sebuah foto wanita yang sangat mirip dengan Yunso. Awalnya ia berpikir jika perempuan itu adalah Yunso. Akan tetapi saat Kim Dan melihat foto itu lebih teliti, ternyata perempuan itu bukanlah Yunso. Tak lama Kang Woo pun datang ke sana dan mendapati Kim Dan sedang melihat foto wanita di masa lalunya. Akan tetapi kini Kim Dan lah yang balik mewanti-wanti Kang Woo untuk tak lagi mendekati Yunso, sebab Yunso bukanlah si wanita yang ada di foto itu. Akan tetapi dengan keras kepala Kang Woo pun bersikeras untuk tetap berusaha mendapati hati Yunso. Di sisi lain terlihat Yunso yang sedang gelisah apakah Kim Dan akan datang atau tidak. Hingga tak lama rasa gelisah yang dirasakan Yunso terjawab ketika Kim Dan datang dan mengucapkan aku mencintaimu, dan disusul dengan pencumboyan yang membabi buta. 사랑해.